Ustadz, saya sudah pisah dengan mantan suami 2 tahun. Ya namanya pisah pasti mantan. Ya, kalau nyambung manten. Saya membiayai sendiri anak-anak. Mantan suami tidak memberi, namun dia dari bank, apa tetap harus kita tagih harfiah seorang ayah harus menafkahi, atau walau ayah tapi dari bank dan posisi pisah tetap haram? Begini Bu ya, itu kan saat pisah nanti hakim di pengadilan itu akan memutuskan ya siapa hak asuhnya. Ibu, biasanya ke suami tetap diberikan hak untuk kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak. Kalau untuk istri kan sudah pisah, makanya ibu sebut mantan, kan? Nah, makanya dari sini suami ingat, ketika kewajiban itu melekat walaupun sudah berpisah, karena itu bagian dari biologis dia. Ketika berumah tangga dan terlahir, kewajiban tetap harus diberikan, tetap harus diberikan. Ini jangan lihat kepada mantan istrinya, lihat kepada anaknya, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Suami ada mantan suami, istri mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan ayah nggak ada, mantan ibu nggak ada. Ini mantan ayah saya nih, nggak ada, tetap ayah. Ini mantan ibu saya, tetap ibu. Karena itu, karena terikat masih dan dia mewarisi, dia mewarisi. Perceraian kedua orang tua tidak menggugurkan hak waris anak itu darinya. Makanya hak waris tetap melekat, walaupun jadi mantan ketika ayahnya meninggal dia mendapatkan warisan. Istri tidak. Istri tidak, karena sudah berpisah di situ. Terhijab dia, ya. Maaf. Kematian satu, kemurtadan, riddah, termasuk perceraian, itu yang menggugurkan kemudian bagian dari hak waris. Dia nggak dapat warisan. Suami istri pisah dengan suami meninggal, istri nggak dapat bagian waris. Selesai di situ. Ya, dan dibagi. Saat kemudian dia berpisah itu dibagi. Ada yang ditetapkan oleh bagian oleh agama. Kemudian murtad nggak dapat warisan. Ya, kemudian kematian ada 2 sebab. Memang wafat sebelum dibagi warisan, wafat. Ya, ingat, bukan wafat duluan yang ahli waris. Kalau wafat duluan yang meninggal, kemudian ahli waris masih ada, setelah itu dia meninggal, tetap warisan diberikan kepada dia. Karena yang wafat duluan yang akan diwariskan warisannya. Yang kedua, sengaja membunuh orang untuk mendapatkan warisan, terhijab dia, nggak dapat warisan. Ya, nggak dapat warisan. Itu terjadi nanti di masa-masa, bahkan ada juga di Al-Baqarah itu. Ya, sebab dinamakan Al-Baqarah. Salah satunya begitu. Ada orang di keluarga yang sangat kaya tapi pelit. Saking pelitnya, marah di bagian anggota keluarganya, maka malam-malam dibunuh dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan warisan dari situ supaya hartanya bisa dikuasai. Ya, dilemparlah kemudian jasadnya di jalanan, dilempar biasa, dia pergi. Dan orang nggak tahu siapa yang bunuh. Tuh, jadi peristiwa itu kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya tanya pada Anda, ada kasus pembunuhan yang sengaja buang mayat di tempat-tempat terbuka? Ada. Ada kasus pembunuhan karena warisan? Ada. Ada kasus pembunuhan karena selingkuh? Ada. Makanya kasus-kasus itu diisyaratkan dalam Al-Quran di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Tapi kalau disebutkan tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian itu hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi. Seperti Maryam, anaknya Imran, disebutkan namanya plus bintinya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Kejadiannya disebutkan, tak pernah disentuh laki-laki manapun tapi bisa mengandung dan melahirkan. Ini artinya yang bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam, dan tidak akan pernah ada Maryam lain. Ya, ingat, tidak akan pernah ada Maryam lain. Walaupun di masa sekarang ada namanya Maryam, bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak yang gitu mah. Ya, tapi yang tak disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Jelas ya? Baik. Ini yang seperti ini tetap ada kewajiban, dan kewajiban itu tetap diberikan dengan cara yang halal. Jangan berikan yang haram, karena itu pun anak akan tumbuh, mungkin melahirkan pahala bagi Anda. Dengan istri mungkin berpisah, tapi anak itu mungkin jadi penghafal Quran. Anda kurang amalan, anak itu mewariskan amalan untuk Anda, maka berikan yang halal padanya. Supaya pekerjaan amal solehnya mudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Ustaz kita semua. Semoga Allah berikan yang lebih baik kepada Anda. Saya mau bertanya, lebih tepatnya minta sarannya. Ya, baiklah. Saya mau menjawab, lebih tepatnya memberi saran. Saya baru beberapa bulan kerja di sebuah perusahaan. Baik. Di satu perusahaan. Lebih tepat, kita bekerja 8 jam, bukan kita, Anda.
Anda bekerja 8 jam per hari plus 1 jam istirahat. Tapi dalam sehari jika di total jam kerjanya cuma 4 sampai 6 jam per hari. Karena memang kerjaannya tidak banyak. Sisanya ada yang tidur, main HP dan lain-lain. Beberapa bulan ini saya merasa risau karena ini seperti korupsi waktu. Masya Allah. Mohon sarannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan? Karena saya takut ini akan menambah berat hisaban saya kelak di akhirat karena pekerjaan ini dan karena saya menafkahi ibu saya dari pekerjaan ini. Mohon sarannya. Sepanjang pekerjaan itu halal, bukan pekerjaannya yang ditinggalkan, tapi kebiasaan Anda yang dirubah. Nah, belum perlu mendapatkan pekerjaan yang seperti itu juga. Ya, kerja yang diwajibkan 8 jam, beban kerjanya baru 6 jam, 4 sampai 6 jam, sisanya pakai apa? Pakai untuk merumuskan, menyempurnakan pekerjaan itu lagi. Bikin ide-ide cemerlang yang bisa diusulkan pada perusahaan. Buat ide-ide kreatif yang inovatif. Itu bahkan bisa mengangkat level Anda. Ketika Anda punya usulan, usulkan ke atas. Mungkin yang pertama belum diterima. Kedua munculkan lagi. Ketiga. Sehingga nanti supervisor melihat nih, idenya banyak nih. Nih giat nih. Itu bisa mengangkat Anda level lebih tinggi. Naiklah jadi pengawas. Kalau sudah pengawas, ya cuma ngawasin. Lebih sedikit lagi. Bisa jadi pakai apa? Ya pakai untuk ibadah di situ, baca Quran. Setelah itu minta berdoa, ya Allah berkahi pekerjaan saya. Berikan rahmat kepada perusahaan saya. Ya Allah bimbing kami supaya bekerja jalan yang halal. Gunakan untuk ibadah sisanya. Imma Anda membuat ide-ide kreatif atau Anda coba deteksi apa nih pekerjaan untuk besok. Siapkan lagi. Itu yang dimaksud ayat fa idza faraghta fansab. Jika telah selesai yang sekarang, siapkan buat yang nanti. Saya membiasakan rumus Quran ini sejak belajar. Saya mau belajar ke Timur Tengah, bahkan saat lulus pesantren, ya sebelum ke Timur Tengah saya mampir dulu ke satu kampus di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sebelum saya masuk, saya pengen dulu bahkan ke Madinah, ke Jamiah Islamiyah. Ya, sejak kelas di 2 SMA, setara itu, 2 aliyah, di pesantren Darul Arqam, itu saya sudah ikut daurah. Daurah pelajaran yang akan diajarkan di Madinah. Saya kumpulkan semua pelajaran-pelajaran itu. Mana buku-bukunya? Bahkan saya tanya siapa yang ngajar di sana. Saya kenalan dengan guru-gurunya. Ada Syekh Faiz, Syekh Sultan, ya Syekh Afifi dan sebagainya. Saya kenalan, saya pelajari sebelum berangkat. Ya, saya pelajari ketika akan mampir ke Ciputat karena waktu sudah dikasih rekomendasi, itu sudah siap semua ikhtiar manusianya, insya Allah sudahlah selesai semua. Bahkan diberikan tanda tangan oleh orang yang kalau kata orang di Timur Tengah itu dilihat tanda tangannya nggak akan dilihat berkasnya, terimanya. Semua udah ngasih. Tapi perhatikan, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegah kehendaknya. Terjadilah bom Bali itu. Maka dihapus kuota beasiswa pada saat itu. Ya, harap-harap kemudian bisa ke Madinah, nyangkut di Madinah Ciputat. Masuk ke situ. Tapi pun manhaj gak keluar. Gak berubah manhaj saya. Sebelum berangkat ke sana, saya kumpulkan buku-bukunya. Apa yang dipelajari di kampus itu? Saya senang saya milih kampus itu karena belum bisa keluar karena tertutup semua kuota di luar itu. Saya pilih itu karena di situ yang ngajar ulama di MUI, ngajarnya pakai bahasa Arab juga. Ada yang dari Mesir, dari India, dari mana-mana itu ngajar pakai bahasa Arab. Dan kalau MUI ngajar yang dibahas fatwa-fatwa yang sedang dibahas, ya fikihnya macam-macamnya. Saya kumpulin dulu buku-bukunya sampai semua mata kuliah di awal-awal saya kumpulin. Ya saya pelajari dulu. Jadi begitu masuk udah jelas sudah tahu. Oh ini yang mau dipelajari. Kalau sudah tahu apa yang dipelajari sampai poin-poin ujian pun soal-soal saya kerjakan sebelum masuk. Saya udah paham, oh ini gurunya ini, kebiasaannya ini. Ini senang begini, ini senang begini. Ini senang jawaban begini. Jadi kalau ada guru yang senang jawaban pendek, gak usah panjang-panjang. Panjang-panjang malah 0 nilainya. Senang pendek ya pendek, panjang ya panjang. Ya itu, kalau sudah seperti itu selesai. Apa yang saya kerjakan? Saya bisa isi waktu saya, pergi ke perpustakaan, bikin catatan, baca lagi, kembangkan lagi, nulis lagi. Kadang saya nulis sendiri, bikin soal sendiri, kerjain sendiri. Demikian, akhirnya itu yang kita isi dan selesai, manfaatnya terasa. Ya, begitu kemudian datang di pertengahan, datang undangan ke Libya, saya berangkat kemudian ke sana secara singkat, sama persis saya pelajari juga. Dan hemat waktu saya banyak, akhirnya saya bisa ke perpustakaan, saya petakan di perpustakaan, bisa menulis, bisa macam-macam, kumpulkan. Dan ternyata Allah sangat indah memberikan takdirnya. Ya, harap-harap ke satu tempat, Allah tempatkan ke tempat lain dulu untuk belajar ke tempat-tempat lain yang lebih luas. Dari Libya kalau libur bisa ke Mesir, talaki ke Syekh Azhar langsung belajar ke beliau, ke Tunis juga berangkat, sempat juga ke Saudi juga, masuk ke Ummul Qura juga, lihat juga sekitarannya. Jadi hampir semua tempat dengan skala madzhab itu saya belajar. Akhirnya harap-harap dapat satu diberikan lebih daripada itu. Balik lagi. Maka fa idza faraghta fansab wa ila rabbika
faradhan. Jadi bukan ditinggalkan pekerjaannya, tapi dirubah kebiasaannya. Masih ada waktu? Oh, kita sampai 6/4 ya. Setelah itu kita gunakan salat syuruk dan saya mohon izin akan langsung kembali.